Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Anissa Nuraini, FM18B, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah salah satu laporan praktikum dari mata kuliah Kimia Farmasi Analisis Kualitatif. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang identifikasi barbiturat. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu senyawa barbiturat atau barbital mempunyai 3 golongan, yaitu yang pertama turunan asam barbiturat ureida siklik, yang mana merupakan golongan obat tidur hipnotik atau sedatif. Adapun yang termasuk hipnotika merupakan senyawa turunan ureum atau ureida alipatis yang kerjanya sama dengan barbiturat, contohnya seperti adalin dan bromural. Di samping itu, ada senyawa lain yang bukan turunan dari asam barbiturat, tetapi mempunyai sifat yang sama dengan turunan asam barbiturat, yaitu senyawa hidatoin, yang biasanya digunakan sebagai anti-epilepsi atau ayan. Berikut, senyawa barbiturat mempunyai 2 rumus, yaitu rumus umum, yang umumnya ditandai dengan R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah CH3, dan R4 adalah O barbiturat atau S-tio barbiturat. Bisa kita lihat selain rumus umum, senyawa barbiturat mempunyai rumus dasarnya seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu sifat umum dari senyawa barbiturat. Pemberiannya yaitu bisa kita ketahui senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit, bersifat asam lemah karena dapat bertaumetri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk dari enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Selanjutnya yaitu kelarutan. Senyawa dari barbiturat hampir tidak larut dalam air dan agak mudah larut dalam etanol dan aseton. Juga agak sukar larut dalam eter dan kloroform. Nah, ini adalah reaksi-reaksi umum dari barbiturat. Yang pertama yaitu dengan NaOH. Jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NH3 yang dapat dites dengan lakmus merah basah. Yang kedua yaitu reaksi pari. Yang ketiga yaitu reaksi Compagnie-Zuiker. Selanjutnya yaitu reaksi Zuiker akan terbentuk warna ungu atau ungu biru, dan ada reaksi terhadap rantai samping pada barbital yaitu reaksi Ecker sama dengan reaksi Marquis, maka akan terbentuk warna merah anggur. Lalu yang kedua adalah reaksi nitrasi. Identifikasinya yaitu sedikit sampel ditambahkan 20 mg KNO3 atau NaNO3 dan 1 mili asam sulfat pekat, lalu dibiarkan dan akan terbentuk warna kuning. Nah, ini adalah reaksi warna untuk barbital. Yang pertama dengan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna yang berbeda. Selanjutnya dengan vanilin dan asam sulfat pekat akan terbentuk warna. Juga jika direaksikan dengan alfa naptol dan asam sulfat pekat, maka akan terbentuk warna. Selanjutnya ini adalah reaksi kristal untuk senyawa barbital. Pertama yaitu reaksi sublimasi, yang kedua aseton air akan terbentuk kristal, yang ketiga yaitu dengan Dahlgren-Roth akan membentuk jingga merah sampai jingga coklat, yang keempat yaitu dengan reaksi Bouchard akan terbentuk kristal berwarna putih kekuningan, yang kelima yaitu Zuiker terbentuk biru ungu, yang terakhir yaitu Fe kompleks. Identifikasinya sampel padat atau larutan dalam etanol diletakkan pada objek gelas, ditambahkan 1-2 tetes reaksi, lalu tutup dengan dek gelas, lalu dipanaskan hingga mendidih, angkat dan biarkan sampai dingin, dan terbentuknya kristal berwarna jingga merah sampai coklat. Nah, ini adalah contoh obat dari barbiturat. Yang pertama yaitu obat phenobarbital atau luminal.
Yang kedua ada dipenilhidantoin natrium atau penetoin natrium. Obat ini jika terkena udara akan mengabsorpsi CO2 dan melepaskan penitoin. Yang ketiga ada bromoral. Obat ini larut dalam larutan NaOH, asam klorida, dan asam nitrat akan mengendap jika diencerkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh obat dari ketiga obat yaitu phenobarbital atau Lumina. Pemberiannya adalah serbuk kristal putih, tidak berbau, rasa agak pahit, sukar larut dalam air, larut juga dalam 8 bagian 15 bagian aseton dan 20 bagian eter. Ini adalah identifikasi dari phenobarbital. Dengan reaksi pari akan menghasilkan warna ungu terang. Dengan reaksi Lieberman, H2SO4 ditambah natrium nitrit akan menghasilkan kuning jingga sampai jingga merah. Selanjutnya, sama dengan reaksi pari akan terbentuk warna ungu biru. Dengan penambahan K2Cr2O7 menghasilkan warna hijau. Dengan reaksi alpha-naptol dan asam sulfat pekat akan menghasilkan warna ungu. Dan identifikasi reaksi kristal dengan berbagai macam reaksi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching, semoga bermanfaat.